Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Saya Dewi Budianti akan membersamai Anda dalam bincang hari ini selama 60 menit ke depan. Dan bincang hari ini seperti biasa akan membahas dan memperbincangkan sebuah tema yang dekat dengan masyarakat kita. Nah, kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang diperingati oleh berbagai bangsa tentunya di dunia setiap tanggal 26 Juni. Ini menjadi momentum yang tepat sekali untuk kita kemudian berpikir kembali bahwa persoalan narkotika ini masih menjadi persoalan yang begitu serius dan menjadi PR bagi setiap bangsa di dunia, termasuk kita Indonesia dan khususnya kita masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu bagaimana peran kita masyarakat untuk bisa berperan serta untuk mempercepat pemberantasan narkotika ini. Kita akan perbincangkan dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio kali ini. Kita sapa terlebih dahulu nih, ada Bapak Kombes Pol Kamdani Esos, Kepala BNN Kota Yogyakarta. Apa kabar Pak Kamdani? Baik Mbak Dewi, selamat untuk pemirsa di iya, seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan mereka sehat selalu, bebas dari narkotika ya Pak. Betul sekali. Dan juga ada Bu Widya Stuti, SSM Hum, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Bu Wiwit nih panggilannya, apa kabar Bu Wiwit? Alhamdulillah baik, dan semoga kita semuanya baik-baik dan juga selalu sehat. Amin, mudah-mudahan demikian. Itu yang kita harapkan, dan salah satunya untuk bisa sehat kita harus bebas dari narkotika, betul ya Pak Kamdani ya? Betul. Nah, ini bertepatan sekali dengan Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2023, ini punya tema khusus nih. Ya. Di lingkup internasional sendiri kalau bisa saya bacakan ini People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. Kalau di lingkup nasional, akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersinar. Ya. Boleh dibedah nih satu-satu, ini temanya ini apa nih sebetulnya yang bisa kita maknai gitu Pak Kamdani? Baik, jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Dewi tadi ya, HANI itu kepanjangan dari Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Ya. Itu ditetapkan melalui resolusi PBB pada tanggal 7 Desember 1987 ya. Ya. Itu sebagai tonggak kesadaran dari masyarakat internasional dari berbagai negara tentang bahaya kejahatan extraordinary crime ya, atau kejahatan luar biasa yang kita sebut dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena daya rusaknya itu memang luar biasa, memakan korban jiwa dan berpotensi menghancurkan kualitas hidup masyarakat dunia. Oleh karena itu PBB pada tanggal dan tahun yang saya sebutkan tadi mengeluarkan resolusi agar ini menjadi tonggak bersama bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk bersama-sama melaksanakan aksi perang ya, melawan narkoba. Saya kira itu. Nah, ini juga ada akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersinar. Ini lebih dekat dengan kita tentunya ya Pak. Ya. Bagaimana kemudian percepatan untuk bisa memberantas penyalahgunaan dan peredaran ini? Salah satunya adalah peran serta dari masyarakat, begitu ya. Betul sekali Mbak Dewi. Jadi pemirsa karena fakta di lapangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini memang luar biasa masif ya. Setidaknya ini bisa mengacu pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh LIPI bersama dengan BNN terakhir pada tahun 2019 ya. Itu menunjukkan angka prevalensi secara nasional cukup tinggi ya. Kita ada sekitar 3,5 juta penyalahguna narkotika di Indonesia. Ya. Kemudian kalau di tingkat provinsi, bagaimana dengan Jogja? Kurang lebihnya keadaan yang tidak baik-baik saja itu juga terjadi. Di angka prevalensinya berkisar 18.000 orang ya. Di DIY ini merupakan pengguna aktif narkotika. Itu berdasarkan hasil penelitian tadi ya. Oleh karena itu ini merupakan problem
yang harus kita pecahkan bersama, harus kita cari solusinya bersama. Tetapi tidak sekedar dengan cara-cara yang biasa, karena memang ini kejahatan luar biasa. Ya, kita harus melakukan perang. Makanya jargon dari HANI 2023 ini adalah akselerasi war on drug, ya, menuju Indonesia bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba. Nah, itu kita laksanakan di masing-masing daerah. Dalam hal ini di DIY juga kita laksanakan hal yang sama. Bagaimana itu bisa perang secara masif, ya, secara total dan melibatkan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat. Ya. Nah, itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 ya, tahun 2009 tentang narkotika, mudah-mudahan saya tidak salah di pasal 104, ya, itu sudah menjamin adanya peran serta atau partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat ini diamanatkan oleh undang-undang itu. Baik. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ini 18.000 orang, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan ya, Bu Wiwit ya. Nah, makanya ini temanya diangkatnya adalah akselerasi nih, nggak bisa menunggu lagi. Harus dipercepat ini perang terhadap narkoba. Anda memaknai tema ini seperti apa, Bu Wiwit? Ya, ketika kita bicara akselerasi itu kan juga berbicara tentang bagaimana kemudian kita bisa saling berkolaborasi dan bersinergi antar berbagai elemen gitu ya. Artinya ini nggak bisa diselesaikan oleh Pak Hamdani dengan BNN-nya atau pemerintah kota saja, nggak bisa. Jadi memang ketika kita bicara tentang akselerasi, maka konsekuensinya adalah kolaborasi. Mari kita mengajak semua pihak untuk kemudian sebenarnya kemudian awareness dulu lah bahwa narkoba ini adalah satu bahaya yang kemudian harus kita perangi bersama gitu lah, bahasanya Pak Hamdani tadi ya, kita berperang bersama. Jadi bukan yang berperang bukan cuma kami yang ada di lingkungan pemerintahan begitu, tapi bagaimana masyarakat juga punya kesadaran bahwa ini harus kita perangi bersama. Bersinergi otomatis kan kita harus bisa menggerakkan sumber daya sosial yang kita punya untuk bersama-sama kita itu memerangi ini. Nah, ini yang kemudian kita lakukan di Kota Yogyakarta dalam konteks ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita menggunakan semua kalau bahasa saya itu modal sosial kita. Senjata yang ada ya. Kita semua bahwa harus ada permaknaan bersama, harus ada persamaan persepsi bersama bahwa ini adalah perang kita bersama. Tapi sejauh ini pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya narkotika, menurut Bu Wiwit sudah sejauh apa? Sudah memenuhi ekspektasi kita belum sih? Iya, kalau ekspektasi itu bisa dikatakan sebenarnya upayanya sudah tidak berhenti-berhenti ya, Mbak Dewi gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya Pak Hamdani boleh cerita, kadang-kadang narkotika itu kan bukan dari Jogja gitu loh ya. Jadi mungkin dari luar. Pengaruh eksternal itu sangat luar biasa. Sehingga memang kami itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh lelah untuk mengatakan bahwa kita masih harus berperang. Jadi selama ini kita bergerak di semua lini, Mbak Dewi, dari mulai pendidikan, dunia pendidikan, kemudian dunia keluarga, kita bersama-sama dengan PKK gitu ya Pak, bahkan masyarakat dengan pihak-pihak kelurahan dan lain sebagainya, kita bergerak semuanya. Jadi memang kalau dikatakan semuanya sudah bergerak, hanya kan bahaya narkoba ini kan bisa dikatakan bahaya yang kadang-kadang kita tidak tahu itu munculnya dari mana, tiba-tiba ada gitu ya. Jadi memang harus selalu, kita nggak boleh berhenti pada satu titik gitu. Ini datang dari semua lini ya Pak Hamdani, bahkan kalau kita lihat datanya itu dari sekian juta penduduk Indonesia yang terkena dampaknya, itu bahkan rentang usianya dari masih remaja sampai lansia, anak-anak bahkan dari 14 sampai 64 lah, itu ada. Dan ini trennya meningkat Pak. Sejauh dari hasil penelitian ya, itu kalau angka prevalensi secara nasional itu meningkat, ya, ada peningkatan, ya, seperti itu. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Wit tadi ya. Jadi betul bahwa ada modal sosial di tengah-tengah masyarakat kita itu yang kalau berhasil kita berdayakan itu akan sangat efektif ya. Untuk perang melawan narkoba dengan pendekatan yang sesuai dengan
peran masing-masing. Katakanlah tadi sudah disinggung, ya ada institusi-institusi di tingkat kelurahan, desa itu ya, seperti Karang Taruna, PKK, ya itu nyata kalau di kota Yogyakarta misalnya ya, itu perannya sangat nyata. Jadi ada di kelurahan itu dibentuk fungsi rehabilitasi untuk mereka yang pemakai pemula. Ya, kita dibentuk oleh BNN itu namanya intervensi berbasis masyarakat. Itu para pelakunya, maksud saya adalah para yang mengawaki IBM itu adalah unsur-unsur yang ada di masyarakat itu, pengurus PKK, kemudian Karang Taruna, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, di situ dia menemukan warganya yang pecandu awal, lalu diasistensi, diyakinkan untuk mengakses layanan rehabilitasi secara sukarela, dan itu dijamin tidak akan ada proses pemidanaan, ya, oleh undang-undang yang jamin, bukan saya ya. Kemudian putus mereka, dan diharapkan mereka putus dari kecanduan. Coba dibayangkan kalau 18.000 itu bisa kita dekati dengan pendekatan IBM tadi, itu mereka akan habis karena sudah putus dari kecanduan, dan pasar narkoba otomatis hilang. Betul sekali. Di Yogyakarta itu teorinya ya, di atas kertas ya, meskipun dalam pelaksanaan itu ya kita berhadapan dengan onak dan duri gitu ya. Nah, ini onak dan durinya ini yang akan kita bahas di segmen selanjutnya, Pak. Karena tentu strategi sudah ada, tapi pengaplikasiannya di lapangan tentu menemui begitu banyak tantangan dan juga kendala, termasuk saya ingin dengar cerita dari Bu Wiwit bagaimana kemudian dari masyarakat sendiri nih, interaksi sosial dengan mereka sejauh ini seperti apa. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Bincang hari ini, masih bersama saya Dewi Budianti. Di segmen pertama tadi kita sudah mendengarkan begitu besar sesungguhnya ya peran masyarakat untuk turut serta memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkotika ini. Ada beberapa approach atau pendekatan ya Pak Kamdani, soft power, hard power, smart begitu ya, ada juga cooperation. Tadi salah satu yang sudah disebutkan adalah rehabilitasi, IBM, intervensi berbasis masyarakat begitu kan. Nah, kalau dari Bu Wiwit sendiri nih, seperti apa pendekatan atau penjangkauannya nih terhadap masyarakat? Iya, jadi kalau tadi Pak Hamdani itu punya IBM, kami dari pemerintah kota itu punya tim penjangkau ya, IPWL. Jadi memang itu institusi penerima wajib lapor. Nah, ini sebenarnya adalah satu upaya kami dari pemerintah kota untuk bagaimana kemudian orang-orang yang tadi disebutkan Pak Hamdani itu, mereka-mereka yang mungkin masih nyoba-nyoba gitu ya, atau mungkin masih istilahnya belum terlalu parah begitu ya. Tergolong yang masih mudah disembuhkan. Masih mudah untuk bisa diatasi, itu bisa diprovokasi untuk kemudian berobat gitu ya. Nah, yang mengajak itu bukan kami gitu ya, bukan Pak Hamdani, mungkin mereka nggak mau gitu ya, karena takut dulu gitu. Tapi teman-teman yang ada di tim, kami punya tim penjangkau ini sebenarnya adalah masyarakat juga yang mereka punya kapasitas juga, karena dulu juga mereka pernah punya pengalaman yang buruk tentang narkoba juga, tapi mereka sembuh dan itu bisa menjadi satu pembelajaran. Nah, ini kita berharap dengan adanya tim penjangkau yang kami punya, ini akan semakin banyak orang-orang yang awalnya itu tertarik untuk mencoba-coba, mereka jadi tahu karena mereka akan mendapatkan pengetahuan itu dari orang yang pernah istilahnya pernah terjatuh begitu. Ini tapi kami memang merahasiakan semuanya, tidak akan pernah kami buka siapa namanya. Jadi kerahasiaan siapapun itu akan kita tetap jaga, tetapi mereka tetap bekerja. Mereka itu bekerja di lapisan bawah masyarakat, kita punya itu. Jadi ini bagian dari ikhtiar dari kami, dari pemerintah kota untuk mencoba menggerakkan masyarakat agar mereka juga janganlah gitulah, jangan dekat ke situ gitu, karena memang akibatnya itu nggak bagus gitu, artinya seperti itu. Nah, ini mungkin juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui nih, oh ternyata saya bisa berperan seperti itu ya gitu kan. Nah, bagaimana kalau mereka ini mau memulai menjalankan peran tersebut, bagaimana caranya? Sebenarnya di kota itu ada kelurahan bersinar ya Pak Hamdani yang
diinisiasi oleh BNNK dan kemudian istilahnya nanti akan didorong oleh teman-teman dari Pemkot gitu. Nah, kita akan berperan di situ. Jadi sebenarnya dengan kelurahan bersinar itu semua semua unsur masyarakat itu bisa berperan untuk mencegah, karena pemilihan yang istilahnya yang menjadi kelurahan bersinar itu pasti ada pemilihannya dari BNN, itu pasti ada pemilihan dan dia punya resiko yang lebih tinggi gitu, sehingga memang dia perlu ada intervensi yang lebih kuat gitu ya, akselerasi itu ya, untuk kemudian percepatan agar mereka anak-anak yang ada di situ tuh terbebas. Jadi memang kita di tingkat bawah di kelurahan itu juga sudah ada gerakan-gerakan masyarakat gitu. Jadi mereka bisa mengakses itu gitu. Oke. Nah, dari Pak Kamdani nih sekarang nih, kalau kita mendengar kata-kata BNN gitu, agak serem ya Pak ya. Kok kayaknya selalu hard power approach, tapi ternyata menyentuh yang soft power juga nih. Boleh ditambahkan nih soft powernya nih apa saja sih yang sudah dilakukan BNN sebelum menuju pembahasan mengenai hard power nih? Baik. Jadi saya ingin mengulangi kembali supaya pemirsa juga mendapatkan penjelasan yang lebih utuh ya. Jadi di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BNN itu melaksanakan strategi atau menggunakan strategi tadi yang sudah Mbak Dewi sebut tadi ya, yaitu soft power approach, hard power approach, kemudian smart power approach, dan cooperation. Nah, bahasanya bahasa planet, tapi kira-kira kan itu adalah pendekatan secara lunak ya. Hard power itu tadi yang barusan kita bicarakan sebenarnya adalah soft power approach. Jadi ada program-program yang sifatnya pencegahan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi tadi disebut kelurahan bersinar, itu adalah program unggulan kami. Ya, kelurahan bersinar itu kelurahan bersih dari narkoba. Nah, di Yogyakarta ini sudah kita laksanakan 6 ya, kelurahan bersinar. Ya. 7, Pak. Oh, sorry, 7 ya. 7 kelurahan bersinar ya. 7 kelurahan bersinar. Apa itu? Jadi di dalam kelurahan bersinar itu tadi kita bentuk partisipasi masyarakat, kita bangkitkan partisipasi aktif masyarakat melalui tadi pembentukan IBM ya sebagai fungsi rehabilitasi awal. Kemudian pembentukan penggiat. Ini memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba ya, baik secara hukum maupun secara medis ya. Kemudian di situ juga dilaksanakan program ketahanan keluarga anti narkotika. Ya, ini memberikan empowerment ya, penguatan kepada keluarga agar sadar tentang bahaya narkoba, tahu cara bagaimana melaksanakan perlawanan lah ya, menolak apabila ada pengaruh narkoba, sekaligus mampu mengedukasi anggota keluarganya. Ya, itu ya. Kemudian ada teman sebaya anti narkoba. Ini untuk tadi yang disinggung ibu-ibu tadi. Ini sasarannya adalah anak-anak usia remaja ya. Itu diharapkan mereka itu setelah kita berikan bimbingan teknis ya, mereka mampu menggulirkan informasi tentang bahaya narkoba itu kepada rekan-rekan sebayanya. Biar lebih didengar. Biar lebih didengar. Kalau yang ngomong saya, yang ngomong Bu Wit itu mungkin karena sesuatu dan lain-lain ada kendala psikologis dan sebagainya, mungkin kurang efektif. Tapi kalau melalui mereka diharapkan efektivitasnya bisa tinggi ya. Itu yang soft power approach. Kemudian soft power approach berikutnya adalah tadi rehabilitasi. Sebenarnya selain di IBM di kelurahan, BNN sendiri juga punya program memfasilitasi mereka-mereka yang menggunakan untuk dirinya sendiri dan ingin putus dari kecanduan, itu bisa selain di IBM mengakses langsung ke BNN, difasilitasi nanti untuk bisa direhabilitasi melalui lembaga-lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN. Kalau yang rawat jalan kita punya, kliniknya, atau dia juga bisa mengakses ke puskesmas, rumah sakit ya di kabupaten dan kota Yogyakarta ini yang sudah juga mendapatkan penguatan dari BNN, ya puskesmas maupun rumah sakit ya. Kemudian
mereka kalau yang rawat inap juga bisa kita fasilitasi untuk mengakses layanan rawat inap. Ya, yang terdekat kalau dia rehabilitasi medis ada di Bogor, kemudian kalau rehabilitasi sosial ada di Purwokerto. Yang dari BNN tadi, lembaga rehabilitasi tadi gratis, saya informasikan kepada masyarakat ya supaya tidak khawatir, gratis ya. Tentu saja sejauh masih tersedia anggarannya. Kalau anggarannya dalam 1 tahun anggaran misalnya untuk 500 orang, kemudian Anda datang di nomor 501 ya mungkin kita habis kuotanya habis kuotanya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bukan yang terakhir, yang berikutnya adalah smart approach. Hard approach ini penegakan hukum. Nah, itu ranah kami lah itu ya. Jadi bagi mereka yang pengedar, menyimpan, menggunakan, mengedarkan ya di luar yang hanya menggunakan untuk dirinya sendiri tadi ya. Itu kami laksanakan kegiatan penegakan hukum melalui ya prosedur yang sudah ditetapkan dalam KUHP itu, penyelidikan dan kemudian penyidikan. Dan ini angkanya juga terus ada ya Pak ya? Ada, selalu ada. Jadi dari tahun ke tahun di Kota Yogyakarta, wilayah hukum saya juga mengalami peningkatan di sisi ungkapnya, baik yang dilakukan oleh BNN sendiri maupun oleh rekan-rekan kami dari Polresta ya. Itu menunjukkan tren peningkatan. Ya, tentunya penyidikan kasus narkotika ini masuk ke ranah hard power approach tadi, tapi yang tentunya ingin kembali lagi nih ke soft. Ini yang paling diutamakan sebetulnya ya Pak ya. Termasuk tadi yang paling digarisbawahi adalah rehabilitasi. Betul gratis, tapi pertanyaan saya kemudian kesadaran masyarakat itu bagaimana Pak sejauh ini untuk rehabilitasi? Baik, tadi di awal makanya tema dari HANI 2023 itu adalah menghilangkan stigma tadi. Ya. Nah, ini kendala utama itu kalau kita mau lihat kendalanya itu stigma. Jadi secara umum masyarakat masih melihat para pengguna itu sebagai sesuatu yang negatif, aib gitu ya, aib bagi keluarga maupun bagi dirinya sendiri ya. Sehingga keluarga itu cenderung menutupi ketika ada salah satu anggota keluarganya itu terkena narkoba. Nah, langkah terbaik bukan seperti itu, ya. Keluarga harus memberi dukungan penuh. Tidak hanya keluarga, tapi juga lingkungan. Ya, lingkungannya juga harus memberi dukungan penuh dalam bentuk persepsi yang positif, mengasistensi, memberikan informasi yang benar untuk diarahkan supaya bisa tadi mengakses layanan rehabilitasi. Ya, karena sayang kalau tidak dimanfaatkan ya Pak. Betul. Betul sekali. Kalau masih awal tadi di masing-masing kelurahan, minimal di Jogja ini ada 7 kelurahan, ya, yang sudah siap, ya, melayani warga masyarakat pengguna narkotika ya, yang ingin terputus dari kecanduan. Nah, itu ya. Atau ya datang langsung ke BNN, kita sambut dengan baik, ya, akan kita layani dengan baik. Tadi identitasnya pasti kita jaga, karena itu bagian dari kode etik kerja kami, ya, dan kita upayakan untuk bisa terputus dari kecanduan. Sehingga yang 18.000 itu seluruh DIY, nah, itu bersih, ya? Kita bersihkan. Bersih dari narkotika. Bersih dari narkotika. Dari Ibu Wiwit nih, bagaimana menghentikan stigma itu? Nah, sebenarnya sebelum ke stigma tadi yang soft ya, soft power itu kami itu di pemerintah Kota Yogyakarta itu memiliki program pembentukan Satgas anti nafsa, dan itu kita bentuk di SMP. Ini sudah ada 11 SMP yang terbentuk. Itu kita istilahnya bahasanya kita openi mereka anak-anak yang memang punya kemauan untuk menyampaikan kepada teman sebayanya. Artinya kan begini, ini anak-anak remaja ini kan mereka itu kan rawan sekali kena gitu ya. Sehingga mereka sejak awal sudah kita bentengi. Satu, dibentengi diri sendiri, tapi yang kedua mereka harus bisa mengajak temannya untuk kemudian yaitu say no to drugs itu ya. Katakan tidak pada narkotika atau narkoba. Nah, itu kita bentuk dengan harapan bahwa sejak di dunia pendidikan itu kampanye tentang anti narkoba ini juga sudah kita lakukan. Bahkan kita pernah punya
program ini nggak tahu nanti mungkin kita lanjutkan lagi ya, duta anti narkoba. Jadi bagaimana kemudian mereka itu bisa melakukan melalui medsos mereka gitu ya. Anak-anak ini melalui medsos mereka membuat unggahan konten-konten yang sifatnya itu mengajak anak-anak muda Indonesia, remaja Jogja gitu untuk tidak dekat-dekat dengan narkoba. Nah ini efektif, Pak. Menurut saya efektif sekali karena seperti tadi disampaikan Pak Hamdani kan sasarannya juga menjangkau di anak-anak usia 14 dan lain sebagainya, dan itu adalah usia-usia anak SMP. Kita berharap anak-anak ini nanti akan sampai kemudian SMA gitu, mereka akan punya semangat filantropi yang kuat untuk kemudian mereka berkata menjadi relawannya anti narkoba. Nah ini kita lakukan di Kota Yogyakarta karena kita tahu bahwa kekuatan anak-anak muda ini luar biasa untuk mengatakan oke, kita tidak keren loh ya, nggak pakai narkoba. Luar biasa, iya, ya? Jadi kan kadang-kadang gini jargon-jargon menarik itu yang kemudian kita keluarkan. Ya udahlah keren loh nggak pakai narkoba itu. Itu cara mengubah mindset ya. Iya. Untuk dari kita. memang harus dirubah ini mindsetnya. Termasuk diskriminasi itu ya. Saya sepakat sekali bahwa memang mereka itu harus kita rangkul sebenarnya. Kasihan kan mereka itu korban ya. Ada banyak hal yang kemudian melatar belakangi kenapa mereka kemudian terjebak dalam kasus narkoba. Ada yang memang ada kasus-kasus yang memang mungkin memang dia itu pengguna yang memang sudah susah diobati, tapi ada yang karena persoalan-persoalan sosial. Nah itu yang kemudian harus kita dekati dan kita berjalan dengan teman-teman dari PKK. Kami punya P4GN ya, kalau di Kota Yogyakarta itu Kesbangpol itu kan melakukan koordinator dari P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Baik, nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih mengenai P4GN, termasuk pendekatan lainnya tadi ya, smart power dan juga ada cooperation. Di segmen selanjutnya pemirsa tetap bersama kami di Bincang hari ini. Anda masih di Bincang hari ini pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ada beberapa strategi atau pendekatan tadi pemirsa untuk bagaimana memerangi narkotika. Yang selanjutnya ingin saya bahas adalah terkait dengan smart power approach. Sudah disinggung sebetulnya di segmen sebelumnya terkait bagaimana sosial media ini bisa memiliki peran yang begitu besar bagi masyarakat, khususnya mereka para pengguna sosial media. Bagaimana menurut Anda nih, Pak Kamdani? Iya, jadi di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi atau tugas-tugas pencegahan, tugas pemberdayaan masyarakat, tugas informasi dan edukasi, termasuk tugas-tugas dalam rehabilitasi maupun tugas-tugas dalam penegakan hukum, ya, seluruhnya ya, itu tidak mungkin kita tidak melibatkan atau memanfaatkan teknologi terkini, utamanya adalah teknologi informasi. Ya, yang dimaksud dengan smart approach sebenarnya itu. Jadi ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat, maka media yang terkini, ya, yang paling efektif kita gunakan. Ya, misalnya seluruh jenis medsos ya. Apakah itu Facebook, apakah itu Twitter, apakah itu IG, apakah itu dan lain-lain ya. Nah, itu kita manfaatkan karena daya jangkaunya yang luas, kemudian masing-masing juga punya segmen ya, misalnya kayak IG itu cenderung kaum milenial ya, nah, itu semuanya punya IG ya. Nah, itu informasi yang kita sampaikan diharapkan memiliki daya jangkau kepada mereka tentang tadi bahaya narkotika, ya, kemudian resiko-resiko penggunaannya baik secara medis maupun secara hukum ya, itu diharapkan sampai kepada mereka dan mereka kemudian memiliki kesadaran bahwa menggunakan narkotika atau narkoba secara umum itu bisa membahayakan masa depan mereka sendiri, termasuk juga masa depan bangsa ini.
Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam kegiatan rehabilitasi juga kita warga masyarakat bisa mengakses aplikasi yang kita buat ketika mereka secara melalui HP mereka masing-masing ya itu terhubung dengan barcode kami, nah itu mereka akan terhubung dengan jenis-jenis layanan yang ada di tempat kami BNN ya, sehingga mereka bisa melakukan akses layanan dari situ, bermula dari situ ya. Nah, jadi akses layanannya apa saja itu Pak yang ditawarkan? Ya misalnya untuk permintaan sosialisasi, kemudian permintaan tes urin, permintaan termasuk permintaan rehabilitasi. Ya, kemudian juga laporan informasi terkait adanya apakah itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat. Mereka bisa memanfaatkan itu ya. Itu ya beberapa contoh bagaimana teknologi terkini harus kita manfaatkan untuk mendekatkan, memudahkan dan mempercepat layanan kita. Kepada masyarakat. Ya, Bu Wiwit mungkin mau menambah juga nih masih terkait dengan smart power approach ini. Kalau tadi kan sudah menggarisbawahi tentang sosial media bisa memberikan informasi, influence bagi anak muda, tapi sudah sejauh ini efektif apa itu Bu menurut Anda? Kalau kami dari Kesbangpol memang sekarang ini memang sedang mencoba untuk memaksimalkan media sosial yang kita punya ya. Baik itu dalam konteks sebagai report ketika misalnya kita melakukan kegiatan tentang peningkatan kapasitas para volunteer anti nafsa yang ada di anak-anak pelajar dan lain sebagainya. Kemudian mereka selalu kita minta mereka mengupload di masing-masing akun mereka. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu kan standar aja ya, kita misalnya buat konten itu ya udah standar gitu. Tapi kalau anak-anak ini yang membuat konten itu akan beda. Lebih kreatif kreatif dan mereka akan berbicara dengan bahasa mereka. Kalau bahasa saya mungkin beda dengan bahasa kita sama gitu ya. Tapi ketika coba yang berbicara anak SMP, dia akan bahasanya akan sangat berbeda dan itu lebih bisa diterima. Nyambung ya Bu Ya, ya? nyambung dengan para netizen ini ya kan. Ini yang kemudian kita lakukan. Jadi memang kami sekarang ini modelnya adalah bagaimana kita memperbanyak pasukan cyber itu dari anak-anak yang memang kemudian kita daulat sebagai volunteer untuk anti nafsa, kita daulat sebagai anggota Satgas anti nafsa, sehingga dengan demikian harapan kami akan semakin banyak message tentang anti narkoba, message tentang kerennya dunia tanpa narkoba, indahnya anak muda tanpa narkoba itu melalui mereka. Jadi kita itu tahu loh akun mereka itu followernya banyak loh. Mereka tuh ada mikro banyak. Kalau kita kan pemerintah biasanya akunnya subscribe-nya sedikit gitu ya, tapi mereka itu sangat luar biasa. Dan itu yang kita gunakan, memberi panggung kepada mereka untuk kemudian bicara tentang itu. Ya, karena memang begitu dahsyatnya ya pengaruh teknologi informasi, termasuk ini BNN Kota Yogyakarta menyelenggarakan dialog ini juga sebenarnya salah satu upaya ya untuk memberikan informasi, sosialisasi gitu. Monggo Pak Kamdani, ada yang mau ditambahkan mengenai smart power approach ini atau kita langsung menuju ke cooperation nih? Ya, jadi intinya adalah bahwa kalau masyarakat ingin mengakses dan mengetahui konten-konten yang isinya adalah informasi tentang bahaya narkotika, ya pemahaman termasuk jenis-jenis narkotika terbaru, karena narkotika ini tidak berhenti pada jenis-jenis yang konvensional yang kita kenal ya. Jenisnya semakin beragam nih Pak. Jenisnya semakin beragam ya. Contoh yang sekarang marak di daerah Yogyakarta ini adalah tembakau gorila ya akhir-akhir ini. Sabu itu sudah mulai menipis. Menipis ya? Ya, ada tetapi sudah disikat oleh rekan-rekan kami di TNI, di Polri maupun dari kami sendiri ya. Sehingga semakin menipis lah yang masuk ke Jogja ini ya. Sekarang mulai muncul yang marak itu adalah tembakau gorila ya, yang dikenal di pasaran sebagai sebutannya semacam itu. Itu sebenarnya tembakau biasa
kemudian disemprot dengan cairan, yang cairan itu adalah narkotika ya, disemprot atau direndam. Nah, itu kemudian tembakau itu dikemas menjadi sekian banyak sehingga si pelaku ini mendapat keuntungan secara ekonomi yang luar biasa. Ini yang kali ini mulai marak di Jogja. Contohnya semacam itu. Dan ada jenis-jenis lain. Belum lagi kalau saya bicara psikotropikanya, ya, obat kerasnya, ya. Nah, itu ada apa namanya alprazolam, ya, tramadol di situ ya, yang apa namanya juga marak ya. Tapi itu psikotropika ya, bukan wilayahnya BNN, itu rekan-rekan kami Polri yang menangani, tapi kami mendapatkan data dari rekan-rekan Polri itu sangat tinggi juga. Hal-hal yang menyangkut informasi aktual semacam itu bisa masyarakat akses melalui media kami, seperti Instagram, ya, Facebook, YouTube, itu kami informasikanlah kepada masyarakat. Silakan masyarakat untuk meng-follow seluruh medsos yang kami kelola. Ya. Informasi BNN Kota Yogyakarta itu. Informasi BNN Kota Yogyakarta ini perlu dicatat. Silahkan diserap informasinya, kemudian boleh diposting ulang dengan gaya bahasa mereka. Persis. Begitu, ya? Silakan diposting ulang, diviralkan atau direspon. Ada pertanyaan boleh bertanya di situ. Boleh. Termasuk kalau mau ada laporan boleh nggak Pak lewat situ? Ya, tadi kan kita siapkan QR code ya, yang kalau masyarakat dengan gadgetnya ini ya menghubungkan gadgetnya dengan QR code kami, maka tadi akan terhubung dengan layanan-layanan kami. Ada 8 layanan ya, termasuk SKHPN ya, surat keterangan hasil bebas dari narkotika. Ya. Oke. Jangan ragu-ragu ya Pak. Jangan ragu-ragu. Jangan seragu-ragu mau lapor kalau mau rehabilitasi itu tadi juga sama ya Pak. Iya. Itu yang penting. Baik. Nah, ini strategi selanjutnya nih cooperation. Wah, saya penasaran banget nih. Cooperation yang seperti apa sih, kerjasama seperti apa yang memang sangat diperlukan menjadi salah satu senjata perang juga nih melawan narkotika. Iya. Jadi kata kuncinya kerjasama. Ya. Jadi tadi di awal juga sudah saya sampaikan, Bu Wit sampaikan juga bahwa ini problem besar. Tidak mungkin ada satu institusi yang bisa menyelesaikan sendiri. Kalau BNN ya itu sebagai leading sektor ya, tetapi tanpa dukungan kuat dari stakeholder itu tidak mungkin ya. Ini perang melawan narkoba ini bisa berhasil. Nah, saya beruntung atau BNN beruntung, BNN Kota Yogyakarta beruntung, kita punya stakeholder pemerintah kota ya ini sangat support. Ya, bentuk realnya tadi program kelurahan bersinar itu berjalan dengan baik. Ya. Indikator baiknya bagaimana? Tadi IBM yang kita bentuk. Itu tadi belum saya sampaikan ya. Itu berhasil menemukan pengguna. Dan kemudian mengasistensi, mendampingi pengguna itu untuk ya mengikuti rehabilitasi, ya dari 7 kelurahan yang saya sebutkan tadi, dan ini akan kita lanjutkan ke seluruh kelurahan ya Bu ya, seluruh kelurahan. Nah, ini tidak mungkin ini terlaksana kalau tidak disupport oleh pemerintah kota, karena yang punya rakyat itu ya itu adalah pemerintah kota. Ya. Yang bisa lebih menjangkau. Yang punya PKK siapa kan Bu Wit ini kan, gitu ya. Jadi yang punya RT RW siapa, gitu ya. Nah, ini sehingga cooperation atau kerjasama itu adalah bentuk dari sinergi, saling support ya untuk menuntaskan satu problem besar yang kita sama-sama hadapi, dan kalau itu berhasil. Yang beruntung siapa ya, masyarakat Jogja ini, ya, dan itu menjadi keberhasilan juga pemerintah Kota Jogja. Kami sebagai instansi vertikal, ya itu juga mendukung penuh program pemerintah Kota Yogyakarta untuk membersihkan Yogyakarta ini dari narkoba. Menjadi kota yang bersinar ya Pak. Iya, menjadi kota yang
bersinar. Karena ini kota yang harus kita cintai bersama, kita jaga bersama, supaya eksistensi brandnya sebagai kota pendidikan, kota wisata, kota budaya, itu bisa kita pertahankan. Nah, saya penasaran juga nih ada program-program lain apa nih nanti yang bisa disampaikan oleh Bu Wiwit di segmen selanjutnya ya Bu ya. Kita akan dengarkan lebih lengkapnya, tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Masih di Bincang hari ini pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir ini. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kamdani, IBM ini salah satu program yang juga berhasil ya Pak ya. Bisa memberikan pengaruh positif kepada mereka yang sudah terdampak, kemudian mau rehabilitasi. Saya juga penasaran ada program-program lain apa nih yang memang sangat dekat gitu loh Bu Wiwit dengan masyarakat yang juga memiliki dampak sepositif itu. Iya, jadi salah satu yang kemudian ini sangat menjadi komitmen bersama itu adalah kami kan punya P4GN ya, dari P4GN itu adalah satu tim yang memang itu dikoordinatori oleh Kesbangpol dan anggotanya banyak begitu. Intinya memang itu tim ini upaya untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba itu. Nah, salah satunya adalah PKK. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa PKK itu punya komitmen yang sangat kuat ketika beliau itu PKK Kota Yogyakarta itu di salah satu program di Pokja satunya itu mengatakan bahwa ketahanan keluarga itu salah satunya adalah keluarga yang anti narkoba. Nah, ini PKK ini kan sampai ke bawah ya, ke Dasawisma segala macam sehingga semangat untuk membersihkan Kota Yogyakarta dari narkoba, membuat Jogja itu menjadi bersinar itu menjadi kuat sekali karena kemudian ada program yang kontinu dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Kemudian yang kedua, kami juga punya FKDM nih, forum kewaspadaan dini masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah menjadi istilahnya mitra dari Pak Hamdani dari IBM tadi ya. Jadi itu adalah mitra bagaimana kemudian ini kan anggotanya ini tokoh-tokoh masyarakat bisa mendeteksi yaitu kemudian ini kemudian ada potensi nih di sini, ada potensi di sana, itu komunikasi selalu dilakukan. Jadi ini memang FKDM ini juga sampai ke kelurahan itu juga salah satunya adalah bagaimana kemudian membersihkan Kota Yogyakarta dari pengaruh-pengaruh narkoba. Karena ini ketika ada kasus narkoba itu pasti akan ada konflik yang terjadi di masyarakat. Itu yang kemudian kita hindari. Kemudian kami punya FPK, banyak banget ya. Kami punya FPK. FPK itu Forum Pembauran Kebangsaan. Salah satunya adalah anak-anak yang sekolah di Jogja. Jadi yang di asrama-asrama itu juga kita dorong untuk kemudian mereka juga menjadi salah satu sosialisasi mereka tidak terlibat, tetapi bagaimana mereka juga bisa menjadi virus penyebar semangat untuk tidak ikut di narkoba, minimal mereka sendiri dan teman-temannya. Itu yang penting juga karena mereka kan rata-rata mahasiswa pelajar itu ada di Jogja itu ada kurang lebih sekitar 300.000 yang ada di sini dan ada sekitar 135 asrama. Jadi sangat luar biasa. Nah, ini selain yang tadi di sekolah ya, di sekolah kita juga bergerak. Kemudian di masyarakat kita juga bergerak. Kita berharap apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kota bersinergi dengan BNN ini benar-benar bisa menjadikan Jogja ini bersih dari narkoba. Karena posisi Jogja sebagai kota pelajar itu juga merupakan satu potensi untuk terjadinya peredaran lah begitulah Itu satu potensi yang tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kemudian kita menjadikan potensi ini hanya sekedar potensi saja, tidak sampai kemudian menjadi satu kenyataan, itu yang akan kita lakukan. Dan kita bersama-sama dengan BNN, dengan P4GN, kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan. Sebenarnya kalau kami itu lebih pada pencegahan, makanya yang kami lakukan banyak kesosialisasi, diseminasi, internalisasi gitu. Bagaimana kemudian anak-anak muda di Jogja ini sadar bahwa narkoba ini benar-benar adalah satu hal yang harus dijauhi. Ini kan programnya banyak dan semuanya butuh sosialisasi yang kuat menjangkau masyarakat. Efek atau output positifnya akan menjadi luar biasa, tapi dalam menjalankannya saya yakin ini penuh tantangan. Apa yang paling menantang di sini, Bu Wiwit? Sebenarnya tantangannya ya karena kita itu kan berhadapan dengan
apa ya istilahnya, ada tapi tidak ada ya, kadang ada kelihatan, kita tahu tapi kadang tidak kelihatan. Jadi itulah yang kemudian menjadi salah satu tantangan terbesar, karena pecandu narkoba ini bukan seseorang yang kemudian ingin diekspos, ya kan? Mereka tidak ingin diketahui juga kan. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan. Makanya memang pendekatan secara humanisme ini menjadi harus kita lakukan. Jadi tantangan kita itu sebenarnya tantangannya yang bagaimana kemudian membuat orang itu sadar bahwa kalau aku sudah seperti ini tuh harusnya aku seperti apa. Nah, makanya kan yang tadi disampaikan Pak Hamdani, bagaimana kemudian sosialisasi itu kita lakukan. Kadang kan orang nggak tahu, oh ini ternyata narkotika toh, gitu ya. Tiba-tiba dia merasa kecanduan gitu. Kita nggak tahu, mereka kadang nggak tahu juga. Nah, ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada masyarakat. Maka dari itu temanya people first ya Pak ya? Iya, people first yang kita selamatkan. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, jadi Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika sendiri itu sangat humanis ya. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Itu artinya negara memberikan instruksi melalui undang-undang itu supaya para pengguna itu direhabilitasi, bukan pemidanaan gitu ya. Para pengguna lah ya, bukan pengedar sekali lagi. Itu ya. Nah, negara juga sudah menyiapkan ada BNN itu kan karena ingin mewujudkan itu ya. Kemudian ada lembaga-lembaga rehabilitasi baik yang ada di internal BNN maupun ada di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan ya, semuanya, rumah sakit swasta ya, lembaga milik swasta ya. Semua dalam rangka itu membebaskan masyarakat dari belenggu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya. Kemudian saya ingin memberikan satu garis bawah ya. Kalau di Yogyakarta misalnya ya, itu terjadi peningkatan ungkap kasus ya. Itu jangan melulu diartikan bahwa di Yogyakarta ini narkobanya meningkat ya. Itu harus bisa juga dilihat dari indikasi bahwa masyarakat mulai berpartisipasi aktif. Karena apa? Karena ungkap kasus yang kita laksanakan itu lebih banyak berdasarkan informasi dari masyarakat. Nah, ini ya. Jadi juga tidak perlu menjadi aib kota ini. Justru satu sisi bisa kita banggakan kinerja dari aparat yang bersinergi dengan seluruh unsur aparat ya, baik polisi, Polri, BNN, Pemkot ya, dengan masyarakatnya itu berhasil membangkitkan partisipasi aktif masyarakat untuk berani memberi informasi kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada penyalahguna narkotika atau ada tindak pidana narkotika. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu lalu kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah polisional, langkah-langkah penyelidikan ya. Nah, itu banyak yang begitu dan berhasil ya. Yang kedua tadi jumlah dari masyarakat pengguna yang mengakses layanan rehabilitasi juga meningkat. Baik melalui IBM maupun yang melalui karena informasi dan edukasi lalu paham, oh ternyata kalau anakku itu hanya pengguna, itu cukup kita lapor diri, ya. Bisa ke BNN, bisa ke IPWL, ya, bisa ke rumah sakit puskesmas klinik yang punya layanan rehabilitasi dan tidak perlu takut karena tidak ada pemidanaan di situ. Nah, ini juga angkanya dari waktu ke waktu meningkat meskipun belum sesuai harapan kita, ya, belum sesuai harapan kita. Tapi indikator bahwa ada partisipasi masyarakat yang mulai menggeliat itu jelas. Ya. Karena memang ini yang diharapkan ya dan Pak ya? Dan itu yang diharapkan. Ya, saya kira itu ya. Oke, yang ingin disampaikan dari Bu Wiwit, silakan. Jadi, kepada masyarakat kita. Sebenarnya dari apa yang disampaikan Pak Hamdani tadi ya, masyarakat semakin meningkat untuk melapor dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan bagi kita bahwa kita sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Penguatan di keluarga harus berjalan dengan baik karena kita tidak menginginkan bahwa anak-anak kita mungkin yang masih baik itu akan terpengaruh gitu ya. Dan ini kemudian kita lakukan melalui beberapa gerakan
baik itu dengan PKK, baik itu dengan sosialisasi yang kita lakukan, kemudian penguatan anak-anak kita, penguatan istilahnya melalui media sosial kita lakukan, karena memang kalau untuk tadi Pak Hamdani mengatakan beliau itu memang ranahnya di rehabilitasi dan lain sebagainya, maka kami itu ranahnya lebih pada pencegahan. Bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa ya memang di Jogja ada kasus nih ya, tapi kita nggak boleh kemudian berhenti di situ. Kita harus tetap bergerak untuk mencegah kasus ini semakin melebar, atau kemudian kita harus bergerak untuk semakin menguatkan masyarakat Kota Yogyakarta agar mereka itu awareness terhadap persoalan-persoalan di sekelilingnya. Jadi kadang-kadang penguatan tahanan keluarga iya, tapi awareness terhadap tetangga itu juga iya, sehingga mereka tahu yang ada di sekitarku seperti ini. Kerannya harus ditutup semua ya. Iya. Jadi memang dan kami memang ke situ penguatan di situ kami yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan tadi saya sampaikan banyak mitra yang ada di kami yang kita pakai, saluran-saluran itu kita pakai untuk menguatkan masyarakat dan juga untuk membuat ketahanan di masyarakat itu semakin kuat. Dan mencegah ini adalah sebuah PR yang luar biasa sulit dan menantang ya Pak Hamdani. Apa yang ingin Anda sampaikan nih terutama kepada masyarakat untuk bebas dari narkotika, termasuk juga sekali lagi di garis bawahi peran serta mereka sangat dibutuhkan loh ini. Silakan. Ya, saya akan kembali ke tema HANI 2023 ini. Akselerasi War on Drug menuju Yogyakarta bersinar. Ini untuk level Yogyakarta ya. Jadi saya tetap mengajak kepada seluruh masyarakat Yogyakarta ya untuk 3 hal. 1 ya, berani menolak apabila ada pengaruh narkoba kepadanya. Kemudian berani melapor atau memberikan informasi apabila diketahui ada indikasi tindak pidana narkotika di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah berani lapor diri untuk minta direhabilitasi apabila terlanjur sebagai pemakai. Ya. Kalau 3 hal itu bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat, maka itu merupakan energi yang luar biasa ya untuk memenangkan perang melawan narkoba. Saya kira 3 hal itu sudah sangat powerful sekali. Mudah-mudahan melalui diskusi ini juga bisa memberikan awareness yang luar biasa meningkat nih kepada masyarakat kita, sehingga Yogyakarta itu tadi bisa bersinar ya, bersih dari narkotika, karena dampaknya luar biasa Pak, nggak cuma kesehatan, sosial, keamanan, ekonomi, bahkan yang paling mengerikan juga salah satunya adalah lost generation. Generasi muda kita akan terputus masa depannya begitu ya. Baik, terima kasih Bu Wiwit dan juga Pak Hamdani sudah berbincang di Bincang hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita terwujud dengan cepat, akselerasi tadi ya. Amin. Terima kasih, dan terima kasih juga pemirsa sudah bersama dengan kami di Bincang hari ini. Saya Dewi Budianti undur diri, salam Indonesia.